Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Kusnayani, guru biologi SMA Negeri 1 Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama, terutama untuk siswa SMA Negeri 1 Ciranjang, ya kelas 12 MIPA. Kali ini kita akan belajar tentang antibiotika, vaksin, kultur jaringan, antibodi monoklonal, kemudian teknologi hibridoma, dan tanaman yang bisa membuat pupuk sendiri. Ya. Meskipun durasinya cukup pendek, kalian saya sarankan untuk membaca literatur ya atau buku modul yang relevan dengan materi ini supaya pemahaman kalian tentang materi ini lebih menyeluruh ya. Selanjutnya anak-anakku yang berbahagia ya, kita mulai dengan antibiotik ya. Kita sudah mengenal istilah antibiotik ini ketika kita sakit ya, biasanya dokter akan memberikan antibiotik ya untuk beberapa jenis penyakit mungkin ya. Meskipun tidak semua penyakit itu bisa disembuhkan dengan antibiotik ya. Dan antibiotik ini tidak bisa dijual bebas ya. Antibiotik adalah substansi kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme ya. Jadi ini dihasilkan oleh mikroorganisme, dan ini substansi kimia ini itu bisa menghambat. Nah, ini kuncinya adalah di sini. Menghambat perkembangan mikroorganisme yang lain ya. Nah, dengan kemampuan menghambat ini ya, maka jika kita terserang suatu penyakit ya, pada dasarnya penyakit itu kan mengeluarkan substansi kimia ya. Kalau substansi kimia itu bisa dihancurkan ya oleh substansi kimia lain, di mana substansi kimia ini adalah dihasilkan dari mikroorganisme. Nah, maka kategori dari substansi kimia itu adalah disebut dengan antibiotik. Contohnya misalnya antibiotik penisilin yang dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum ya. Nah, penisilin adalah substansi kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Nah, di mana penisilin itu bisa menghambat perkembangbiakan mikroorganisme yang lain. Meskipun tidak semuanya ya, sehingga nanti antibiotik itu banyak jenisnya ya. Banyak jenisnya, kalian bisa lihat kembali di pengantar bioteknologi, di mana berbagai macam antibiotik itu banyak sekali, banyak jenisnya, bukan hanya dihasilkan oleh jamur tapi juga oleh bakteri dan virus. Selanjutnya adalah vaksin ya. Nah, ini untuk vaksin ya, kita sekarang di masa pandemi Covid-19 mendengar vaksin akan sebentar lagi kita akan divaksin ya, cuma bertahap ya. Nah, vaksin ini adalah bibit penyakit yang telah dihilangkan sifat patogenitasnya ya. Nah, ini dihilangkan, kemampuan menyebabkan penyakitnya dihilangkan. Jadi bibit penyakit itu sifat patogenitasnya dihilangkan. Ini tentu saja dilakukan oleh para ahli ya. Kemudian tanpa dan meskipun ini dihilangkan kemampuan menyebabkan penyakitnya, kemampuan antigenitasnya ini tidak dihilangkan. Jadi antigenitasnya ini tetap ada ya, tetap ada ya. Jadi yang dihilangkan vaksin itu adalah sifat patogenitasnya, kemampuan menyebabkan penyakitnya. Sehingga kalau antigen atau vaksin ya, yang tadinya kan berasal dari antigen suatu mikroorganisme itu dimasukkan ke dalam tubuh kita, itu kemampuan menyebabkan penyakitnya hilang gitu kan. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kita divaksin itu tidak akan menyebabkan penyakit ya. Kita lihat di sini bagaimana cara kerja vaksin ya. Misalnya saya ambil contoh di sini adalah polio ya, penyakit polio. Ini disebabkan oleh virus. Jadi nanti para ahli akan mengambil antigen dari virus polio, dihilangkan sifat patogenitasnya ya. Nah, ini misalnya antigennya ini. Antigen adalah protein yang bisa digumpalkan oleh antibodi, dan setiap makhluk hidup itu punya antigen dan antibodi.
termasuk juga virus polio itu memiliki antigen ya. Antigen yang telah dihilangkan daya patogenitasnya ini nanti akan dimasukkan ke tubuh manusia ya secara sengaja itu untuk menciptakan daya tahan buatan, imunitas buatan. Nah, kalau misalnya di dalam tubuh kita itu tidak ada antibodi yang sesuai dengan ini ya, dengan bentuk dari antigennya ya, ini kan bentuk antigennya kan seperti ini, harus seperti ini kan. Ini kan tidak ada yang cocok ini tidak cocok ya. Misalnya di sini antibodi manusia ya. Maka antigen dari polio ini kalau masuk ke dalam tubuh manusia sementara di dalam tubuh manusia tidak ada antibodinya, maka tubuh kita akan terserang penyakit polio. Nah, vaksinasi yaitu dengan penyuntikan yang memasukkan antigen dari polio ini ke dalam tubuh manusia dengan sengaja, itu bertujuan adalah supaya tubuh kita itu membentuk antibodi ya. Jadi pada tubuh manusia jika belum terbentuk antibodi ya yang sesuai dengan antigen virus ini ya, maka limfosit kita akan terangsang membentuk antibodi ya, dan dari antigen virus tersebut ya. Pada saat proses pembentukan antibodi ini biasanya meskipun tidak semua proses vaksinasi itu biasanya tubuh akan mengalami demam ya. Jadi kalau antigen ini disuntikan ke dalam tubuh manusia, maka tubuh kita akan terangsang untuk membentuk antibodi ya. Dan pada saat itu biasanya umumnya beberapa jenis vaksin itu akan menyebabkan demam. Nah, terbentuklah antibodi ya, antibodi yang pada tubuh manusia yang nanti akan bertugas untuk menghancurkan antigen virus polio ini ya. Nanti selanjutnya antigen dan antibodi akan bereaksi ya, dan nanti antigen dari virusnya akan hancur ya. Dengan demikian tubuh kita akan sehat dan di dalam tubuh kita itu sudah standby selalu tersedia adalah antibodi dari virus polio tersebut. Jadi ketika nanti ada antigen polio yang masuk lagi ke tubuh kita sudah siap dengan antibodinya. Kecuali kalau misalnya antigen dari polionya mengalami mutasi sehingga nanti akan mengubah bentuk antigen lagi ya. Nah, itu akan menyebabkan antibodi yang ada sebelumnya sudah ada itu tidak akan bisa menghancurkan antigen yang mengalami mutasi. Seperti yang terjadi waktu ini virus COVID-19 itu mengalami mutasi ya, itu artinya antigennya mengalami perubahan. Jadi ketika antigennya mengalami mutasi ya, virus COVID-19 mengalami mutasi, maka kalau misalnya menggunakan vaksin yang lama ya, maka vaksin yang lama yang berupa di dalamnya ada antibodi yang lama itu tidak bisa untuk menghancurkan antigen yang mengalami mutasi. Karena itu vaksin itu terus-menerus mengalami perkembangan ya, vaksin itu sebab makhluk hidup itu selalu mengalami juga perubahan, mengalami mutasi, perubahan struktur DNA-nya dan sebagainya. Ya, jadi sekali lagi, nah, tubuh manusia itu kalau sudah terbentuk antibodi polio itu tidak terserang virus polio. Suatu saat jika ada antigen polio yang masuk pada tubuh orang tersebut, ya, maka dalam tubuh kita sudah ada penangkalnya yaitu antibodi polio, ya, yang telah dibentuk pada saat imunisasi. Ya. Karena itu sekarang kan balita itu ketika balita itu divaksin ya, berbagai macam vaksin ya untuk membentuk imunitas buatan dengan prosesnya yang namanya adalah imunisasi. Itu adalah mengenai vaksin. Selanjutnya antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal ya itu adalah dibuat dengan teknik hibridoma ini. Teknik hibridoma. Jadi ini adalah penyatuan antara sel kanker dengan limfosit manusia ya. Dalam hal ini manusia. Kita mengenal adanya antibodi poliklonal. Nah, kalau ini itu mengenal berbagai macam antigen ini. Antigennya banyak ini. Banyak ya. Jadi antibodi poliklonal ini mengenal berbagai macam
antibody ya, antigen maaf. Sehingga ketika menggunakan antibody poliklonal itu bisa terjadi antibody poliklonal itu akan menghancurkan atau menyerang jaringan-jaringan yang tidak menyebabkan kerugian pada tubuh kita ya, sehingga nanti dampaknya tujuannya misalnya menghancurkan antigen A dengan menggunakan poliklonal, antibodi poliklonal, bisa saja antigen B, antigen C, antigen D itu bisa juga ikut hancur. Nah, antibodi monoklonal ini lebih spesifik ya, karena dia hanya mengenal satu macam antigen ya. Karena apa? Karena dibuatnya dengan teknik hibridoma. Secara sederhana, teknik hibridoma itu adalah dengan menyatukan, misalnya ini adalah sel kanker ya, sel kanker ini disatukan dengan sengaja dengan sel limfosit pada darah kita ya, sel darah putih, ini limfosit. Ini disatukan ya. Nah, diharapkan nanti ini akan menghasilkan antibodi ya, yang hanya mengenal, antibodi ini hanya mengenal antigen sel kanker A misalnya. Jadi kanker B, kanker C atau jaringan yang berguna yang lain, antigen yang lain yang ada pada tubuh kita, sebab tubuh kita juga memiliki antigen, itu tidak dikenalnya. Jadi dia dengan antibodi monoklonal ini akan dihasilkan antibodi yang hanya mengenal satu macam antigen, misalnya antigen dari kanker A ya. Jadi untuk antigen-antigen yang lain itu tidak akan dihancurkan. Misalnya begini, ini adalah antibodi monoklonal ya, misalnya antibodi monoklonal untuk kanker A ya. Nanti antibodi monoklonal ini akan disuntikan ke dalam tubuh kita ya, bersama dengan obat kanker ya, interferon misalnya. Jadi antibodi monoklonal itu bersama dengan obat kanker akan disuntikan ya. Nanti si antibodi monoklonal dan obat kanker itu, antibodi monoklonal itu akan mencari sel kanker atau antigen dari sel kanker yang hanya dikenalnya ya. Melalui bersama-sama dengan darah, dia akan mencari antigen dari sel kanker yang dikenalnya. Jadi yang tidak dikenalnya tidak akan dihancurkan ya. Nah, jika sudah ketemu ya, maka antibodi monoklonal ini, terutama nih obat kankernya, itu akan menghancurkan sel kanker ya. Jadi obat kankernya akan efektif menghancurkan sel kanker yang sudah dikenal oleh antibodi monoklonal. Nah, nanti sel kankernya akan mati ya. Sel kankernya akan mati oleh obat kanker interferon, maka tubuh kita akan sembuh dari penyakit kanker. Ini yang disebut dengan antibodi monoklonal. Jadi hanya mengenal antigen tertentu ya. Selanjutnya kultur jaringan. Kultur jaringan atau tissue culture adalah cara perkembangbiakan tanaman dengan cara vegetatif buatan ya. Jadi ini kultur jaringan ini adalah cara perkembangbiakan vegetatif, bukan generatif. Nah, kultur jaringan ini dasar teorinya adalah totipotensi ya, bahwa setiap sel atau jaringan memiliki kemampuan menumbuhkan seluruh bagian tubuh secara lengkap ya. Itu yang disebut dengan kemampuan totipotensi. Toti total, potensi kemampuan ya. Jadi sel bisa tumbuh ya secara lengkap membentuk jaringan. Jaringan bisa tumbuh secara lengkap membentuk organ bisa tumbuh secara lengkap membentuk sistem organ, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan kemampuan totipotensi ya. Nah, dasar ini jadikan dasar untuk mengembangbiakan tumbuhan dengan cara kultur jaringan. Ada beberapa manfaat kultur jaringan. Yang pertama adalah waktu tumbuh relatif cepat, berbeda dengan sistem generatif ya. Sifatnya sama dengan induknya ya, meskipun tidak sama 100% ya, kecuali cloning ya. Kemudian keturunannya banyak ya. Jadi dengan hanya mengambil
mungkin 1 gram jaringan itu bisa menghasilkan ribuan jenis tanaman baru. Dan karena ini dilakukan di laboratorium yang steril ya, maka perkembangbiakan dari keturunannya itu akan terhindar dari hama dan penyakit. Ini adalah keuntungan dari kultur jaringan. Kita lihat slide selanjutnya, bagaimana proses kultur jaringan itu dilakukan ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini adalah wortel ya. Wortel ini adalah batang ya, bukan akar ya. Jadi yang sering kita makan itu bukan akarnya ya, tetapi adalah batang. Akarnya itu yang kecil-kecil yang ini ya. Nah, kalau kita melakukan perkembangbiakan, misalnya menanam wortel ini 1 batang untuk 1 tanaman, itu kan diperlukan beberapa batang ya. Tapi dengan kultur jaringan ya, itu diambil ya, ini jaringan fluimnya ini. Jaringan fluimnya ini kan kultur jaringan. Jadi yang diambil adalah jaringan fluimnya. Ya, ini di sini nih jaringan fluimnya. Ya, tinggal diiris ya. Nah, kemudian nanti irisan dari jaringan fluim ini dengan nutrisi tertentu ya. Dengan nutrisi tertentu itu dikembangbiakan ya, dikembangbiakan. Nah, tiap-tiap sel dipisahkan dan dikultur, ditanam dalam medium yang ditambahi air kelapa. Termasuk ada senyawa anorganik yang lain ya. Ini ada formula untuk medium dari kultur jaringan ini. Nanti di sini akan tumbuh menjadi embrio ya, dan nanti akan tumbuh menjadi plantet ya. Plantet ini adalah tanaman yang kecil ya, tapi sudah menjadi individu ya. Ya sudah punya akar, sudah punya batang, dan sudah punya daun, tapi dalam ukuran kecil. Nah, ini biasanya tidak tahan terhadap suhu lingkungan. Ini biasanya masih di plantet ini masih di masih dikembangkan di laboratorium ya.